Selamat pagi semuanya, dan juga selamat pagi kepada Pak Diki selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Brian Supranata. Saya dari Universitas Widya Kartika NRP 111230025. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai analisis gaya kepemimpinan terhadap stres kerja dan kepuasan kerja karyawan di PT CJJ. Next. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Yaitu yang pertama, sumber daya manusia sangat penting dimiliki oleh satu perusahaan karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia, sumber daya manusia. Oke, oleh karena itu faktor sumber daya manusia yang dilihat dari kinerja karyawan dalam perusahaan dituntut keras untuk terus meningkat. Menurut Handoko tahun 2012, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ketika para karyawan memandang pekerjaan mereka. Yang kedua, gaya kepemimpinan memiliki peranan penting dalam membentuk lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Lalu, gaya kepemimpinan yang tepat dapat menciptakan suasana kerja yang positif, menurunkan tingkat stres kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan yang buruk dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik, bahkan bakal hingga turunnya kinerja. Kepuasan kerja yang dirasakan karyawan tidak terlepas dari suatu keadaan yang mengikuti seorang individu, salah satunya adalah stres. Yang ketiga, stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Mangkunegara tahun 2008 menyatakan bahwa penyebab stres kerja antara lain gaya kepemimpinan, beban kerja yang dirasakan terlalu berat, dan waktu kerja yang mendesak. Oleh karena itu, penting menganalisis sejauh mana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh PT CJJ berpengaruh terhadap stres dan kepuasan kerja karyawan. Oke, next. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap stres kerja karyawan di PT CJJ? Lalu yang kedua, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT CJJ? Lalu yang ketiga, seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kerja, stres kerja dan kepuasan kerja secara simultan? Oke. Next. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah lain, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama. Oke, next. Lalu, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap stres kerja. Robbins dan Judge tahun 2015 menyatakan bahwa hubungan dengan atasan atau pemimpin merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kepuasan kerja. Sejalan dengan pernyataan Jackson 2014 menyatakan juga bahwa adanya hubungan yang berpengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi tahun 2010 juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu, hipotesis yang kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Robbins dan Judge tahun 2015 mengatakan juga bahwa emosi atau stres dapat mempengaruhi sejumlah variabel. Salah satunya adalah kepuasan kerja karyawan. Didukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dania tahun 2010, menyatakan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Cowdrey tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Berdasarkan rumusan hipotesis penelitian di atas, diperoleh bentuk model konseptual penelitian seperti gambar ini.
Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan hipotesis ketiga, yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap stres kerja dan kepuasan kerja. Next. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat ataupun berbentuk asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti data yang bersifat statistik serta populasi dan responden dengan menggunakan metode observasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama penelitian ini dan analisis data menggunakan analisis jalur yaitu path analysis. Populasi yang digunakan yaitu karyawan pada PT CJJ dengan jumlah karyawan sebanyak 50 responden. Dan selanjutnya analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, lalu digunakan juga dengan regresi linear berganda dan uji hipotesis yaitu uji T dan uji F menggunakan SPSS. Next. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun kurang kata, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi.